Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Syukur kami buat kebaikan. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat segala anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebab Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Engkau-lah gunung batu pengharapan kami. Oh
Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Segala keagungan bagimu Tuhan. Haleluya. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah ini sampai pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kembali urapi hamba-hambamu WL Singer pemain musik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar diberkati Tuhan. Segala yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan turun dalam ibadah ini sampai pada akhirnya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku
bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Amin. Bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai. Alangkah indahnya kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Supaya Dia yang layak menerima pujian, sembah dan sorak-sorai kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya, bahwa Dialah Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang berserta dengan kita, tidak ada satu hal pun yang membuat kita takut menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati setiap kami pada kesempatan hari ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Biar kami pakai setiap kasih-Mu, setiap kesempatan, setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh mendekat kepada Tuhan. Nama-Mu telah diagung-agungkan melalui pujian dan penyembahan kami. Tiba waktunya kami duduk diam di kaki Tuhan, membuka hati kami untuk kami boleh senantiasa diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Siapapun yang mendengar,
mengikuti ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Biar Roh Kudus bekerja meskipun kami beribadah secara online, kami tidak secara tatap muka, tetapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu mampu menjangkau setiap kami ketika kami datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kiranya mengurapi hamba-Mu sehingga segala sesuatu yang disampaikan biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah kita di GOB Pluit. Saya percaya kita senantiasa mengalami kasih dan anugerah Tuhan jika hari ini kita boleh mengalami hal-hal yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan kepada kita ya, hari-hari ini pandemi yang masih tidak menentu, saudara. Tapi ketika kita hari ini boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, kita mungkin masih baik-baik saja, kita mungkin terlewat dari hal-hal yang buruk di hari-hari yang lalu, saudara. Jika hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah, kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga, terlebih lagi kesempatan ketika mendengarkan firman Tuhan, mari kita pakai sungguh-sungguh. Karena kita tahu kekuatan kita, berkat kita, bahkan kehidupan kita bergantung akan kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka hati saudara untuk dengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini saudara kita mau bicara tentang kedahsyatan Allah yang mengerikan ya. Kedahsyatan Allah yang mengerikan. Di dalam Mazmur pasal 104 ayat 19 sampai 35, saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Agak panjang, tetapi saya berdoa kita boleh senantiasa bersabar, atau silahkan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Alkitab berkata, saudara, biarlah kita diberkati oleh Tuhan ketika kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah kisah yang dialami oleh seorang aktor stand up comedy, Ray Romano, saudara ya. Dia adalah seorang stand up comedy yang begitu sukses pada masanya, ya. Mengalami sebuah puncak kepopuleran, meskipun latar belakang hidupnya tidak baik, saudara, tetapi ketika dia bertumbuh dewasa, kemudian menjadi seorang aktor yang luar biasa. Pada masanya, saudara, stand up di masa Ray Romano ini, saudara, dia adalah tokoh yang begitu luar biasa, ya. Dianggap sebagai aktor yang kaya, ya, bahkan kaya raya di bidang stand up comedy. Di dalam kelimpahannya, di dalam kesuksesannya, saudaraku, dan kemudian satu kali ada sesuatu yang mengusik hatinya dalam perjalanan hidupnya. Ya. Ketika dia
melakukan sebuah acara di satu televisi, saudaraku, episode demi episode, dan kemudian episode terakhir, saudara, dia bersaksi tentang sebuah perubahan hidup yang dialami, ya. Dan perubahan itu terjadi ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu tidak lain adalah dari kakaknya sendiri. Ketika itu, saudaraku, ya, dia melihat sebuah catatan, ya, di kantong yang diselipkan oleh kakaknya, dan kemudian dia baca itu, saudaraku, dan firman itu berkata begini, ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, ternyata saudara, bagian firman ini yang dia dengar itu mengusik hatinya. Di tengah-tengah kesuksesannya, di tengah-tengah kelimpahannya, saudara, dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai gak peduli lagi tentang Tuhan. Dia mulai mengandalkan apa-apa yang dia punya, yang dia bisa, saudara. Tetapi kemudian ketika dia mendengar firman ini, hatinya terusik. Dan pada waktu itu dia mengumumkan di salah satu televisi, saudara, yang dia bintangi ketika di episode terakhir, ketika dia dikontrak satu televisi itu, dan dia menyatakan ada perubahan hidup di dalam hidupnya. Dia terima Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang, saudara, kecenderungan, bahkan semua termasuk kita, saudara, ketika merasa semuanya baik-baik saja, semuanya ada, saudara. Ketika kita sehat, ketika kita mengalami hal-hal yang baik, nyaman-nyaman saja, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Seringkali yang terjadi di dalam hidup kita apa, saudara? Kita tidak ingat Tuhan, kita lupa Tuhan. Ya. Kita melakukan hidup seolah-olah baik-baik saja. Ya. Kita merasa bahwa saudara punya asuransi mungkin, tabungan yang cukup, deposito yang cukup, saudara. Ketika hal itu terjadi di dalam hidup kita, wah, kita merasa apa yang saya punya cukup, ya. Nggak perlu Tuhan. Tuhan itu bagi orang yang punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, saudara, ya. Ketika yang sakit dia memerlukan Tuhan. Tetapi tahukah saudara, kita mesti menyadari akan hal ini, ya. Ketika saya mendengar kisah tentang Ray Romano ini, saudaraku, ya, ketika dia diingatkan tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi pada akhirnya kehilangan nyawanya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyadarkan kepada kita, ya, bahwa apa-apa yang di dunia ini tidak seharusnya kita bergantung kepadanya, ya. Kalau kita ingat kembali tentang pandemi, saudara, tentang awal-awal bagaimana COVID-19 ini kemudian mulai merebak, saudaraku, ke seluruh dunia, bahkan sampai hari ini, ya, muncul lagi varian-varian baru, ya. Ketika dampak ini kita alami, saudara, kita segala sesuatu dibatasi. Bahkan mungkin kita boleh mendengar, kita membaca, atau mungkin mengalami, saudara, ya, dampak-dampak ini. Saudara yang tadinya bekerja baik-baik, terima gaji tiap bulan, saudaraku, kemudian ada pengumuman dari perusahaan, gaji dikurangin. Dan lebih parah lagi, saudaraku, pengurangan karyawan. Ya. Beberapa jemaat kami di Tangerang juga mengalami hal itu, saudaraku, ya. Dan itu sesuatu yang mengejutkan, ya. Suatu kali dia datang malam-malam, saudara, dia berkata bahwa pekerjaannya baik, ya. Dia dipercayakan dengan posisi yang bagus, saudara, dan dia boleh berkata sudah mulai meningkat ini omset perusahaannya. Saya ingat betul, saudaraku, ya, ketika hari itu dia ngomong, besoknya langsung, ya, dia mendapatkan surat pengurangan karyawan, ya. Termasuk dia, saudara. Kaget, saudara, ya. Yang tadinya dia baik-baik saja, tiba-tiba mendapatkan kabar yang seperti itu. Apa boleh buat, saudara? Sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya. Semuanya sudah terjadi dan tidak bisa komplain, tidak bisa marah, saudaraku, ya. Dan semuanya kembali kepada keputusan perusahaan. Hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara, bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang baik-baik saja, saudara yang enak-enak saja. Saya tidak berkata atau saya tidak sedang mengutuki Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita melihat bahwa apa-apa yang di dunia ini tidak seharusnya kita andalkan. Kita punya Tuhan. Nah, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 104 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Daud menggambarkan tentang pribadi Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Bagaimana Daud menggambarkan Allah yang menjadi penentu perjalanan dunia. Ya. Kalau tadi kita baca, Bapak Ibu, semuanya ini bergantung kepada Tuhan. Ya. Ada tumbuh-tumbuhan di sana, ada binatang di sana, bahkan manusia di sana, saudara. Mereka menantikan saat-saat kapan Tuhan memberikan makanan. Ya. Di dalam ayat 27 dikatakan begini, semuanya menantikan Engkau,
supaya diberikan makanan pada waktunya. Ya. Dan lebih dalam lagi saudaraku ya, kemudian pemazmur bukan hanya bicara soal kebutuhan jasmani, makanan saudara. Tetapi ada bagian-bagian tertentu di mana Allah berkuasa dan berdaulat atas kehidupan seseorang. Ya. Ayat 29 misal dikatakan begini. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ya. Dan 35 ini lebih mengejutkan lagi saudara. Ya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, kata Daud saudara. Ini menggambarkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan atas alam semesta ini. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa setiap kita pada kesempatan hari-hari ini bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan ketika butuh. Ya. Datang kepada Tuhan ketika kita sedang punya masalah, punya persoalan. Datang kepada Tuhan hanya sekedar kita anggap Tuhan sebagai pembantu kita mungkin. Saudara. Kita anggap Tuhan hanya sebagai ada saat dibutuhkan. Ya. Maksudnya kita hanya datang kepada Tuhan saat perlu, saat butuh. Tetapi kalau kita melihat serangkaian apa yang dikatakan pemazmur ini saudara, mengatakan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Ya. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita, terlebih lagi sebagai orang percaya, ketika kita melihat gambaran firman Tuhan ini adalah bahwa Allah terus bekerja sampai hari ini. Tuhan tidak berhenti hanya di dalam Kejadian pasal 1 ketika Tuhan berkata menciptakan segala sesuatu. Tetapi sampai hari ini Tuhan bekerja. Tuhan terus melakukan sesuatu agar kelangsungan hidup di dunia ini boleh berjalan. Nah terlebih lagi Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang percaya. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika saya membaca tentang Mazmur 104 ini. Kita diingatkan kembali, kita dibawa kembali ketika pemazmur menjabarkan bagaimana semua tumbuhan, binatang, saudara disebutkan di situ, bahkan manusia. Mengingatkan kembali akan penciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan dengan sempurnanya, ya, dengan lengkapnya menciptakan segala sesuatu. Meskipun begitu, saudara, dan semuanya bergantung kepada Tuhan saja. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya. Apakah saudara mempunyai hubungan yang baik dengan pencipta saudara? Ya. Kalau saya boleh gambarkan ya tentang pemazmur ini menunjukkan bahwa ada sebuah hubungan antara makhluk ciptaan dengan penciptanya. Ada sebuah ketergantungan antara manusia dan Tuhan, bahkan seluruh alam semesta. Bahkan tidak kunjung putusnya hubungan itu sampai pada masanya nanti Tuhan datang kedua kalinya. Ya, hari-hari ini kita bicara tentang kedatangan Tuhan, saudara. Kita bicara bagaimana mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Saya percaya kita pun juga sadar akan hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan hidup yang terpenting di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri. Caranya bagaimana, saudara? Mari kita terus terhubung kepada Tuhan. Jadi setiap hari Bapak Ibu, apa yang saudara lakukan? Ya. Yohanes pasal 1, ya, dikatakan begini, ya. Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kalau kita boleh kembali menilik tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ini tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1 pasal 1, ya. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Alkitab pertama kali kita buka, saudara, ya, di dalam Kejadian itu, ya, pada mulanya Allah. Dalam Yohanes, saudaraku, ya, pasal 1 ayat 1, ketika Yohanes memperkenalkan tentang Yesus sebagai juru selamat, pada mulanya adalah firman. Ini menggambarkan bahwa Tuhan, Allah, saudaraku, Yesus ini menjadi sebuah titik, sebuah kehidupan. Kapan itu? Setiap saat, setiap waktu. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara menyadari akan hal ini? Ya. Apakah saudara benar-benar bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari?
ketika saudara bangun, apa yang saudara cari? Ya. Handphone. Saudara tahu ya, sebuah survei mengatakan bahwa orang bangun tidur belum 1 menit yang dicari handphone. Lihat, nggak tahu, mungkin status orang, saudara, atau mungkin apa lagi ya, atau pesan apa, saudara ya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Allah. Harusnya kita ke sana, saudara. Ketika bangun pagi yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Meminta apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Agar Tuhan berkati. Apakah kita semua menyadari akan hal itu? Atau saudara hanya biasa saja, oh semuanya baik-baik saja, semuanya nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, saudara. Ya, itu berbahaya, saudara. Ketika saudara kemudian mengalami sesuatu yang tidak baik, kaget nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika kita bicara tentang kedahsyatan Allah di dalam Mazmur 104 ini, saudara, sebenarnya ada 2 hal yang kita kalau boleh lihat di sana. Ada sesuatu yang berdampak baik, ya, dan ada sesuatu yang berdampak mengerikan di sana. Bahwa kedahsyatan Allah ini bisa berlaku 2 hal. Kita semakin diberkati Tuhan, kita mengalami pemeliharaan Tuhan, atau kita mengalami hukuman. Atau kita mengalami pendisiplinan. Atau kita mengalami sesuatu yang buruk yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mungkin tidak mengandalkan Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita hari ini saudara ya, mulai hari ini. Mungkin hari ini saudara yang malas berdoa kepada Tuhan, malas baca firman, malas merenungkan firman saudara ya. Hati-hati ya. Kalau saudara lihat mungkin ya, gedung-gedung dengan tinggi-tinggi saudara ya, bagaimana dia bisa berdiri kokoh, semuanya karena pondasinya ya. Pondasinya nggak kelihatan saudara ya. Saya pernah membaca satu artikel saudara di satu negara di Bangladesh saudaraku, sekitar mungkin 2013 ada sebuah bangunan runtuh dan menewaskan sekitar 1.126 orang. Ya, dan kemudian luka-luka 2.000 sekian. Bangunannya besar, saudaraku ya. Bangunannya megah. Tapi kemudian ada orang-orang tertentu ya yang tidak tahu atau tidak memperhitungkan bagaimana kemudian mereka bisa membangun itu ya. Bahkan membangun pabrik di gedung itu, saudaraku ya. Di lantai-lantai atas. Dan kemudian tiba-tiba rubuh. Saudara tahu kenapa? Karena nggak kuat. Pondasinya, penopangnya nggak kuat. Kelihatannya gedungnya mewah, gede, saudara. Tapi ternyata nggak kuat menerima beban berat, saudara. Ya. Dalam kehidupan kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita nggak kelihatan. Kehidupan rohani kita ini nggak kelihatan. Ya. Pondasi hidup kita ini nggak kelihatan, saudaraku ya. Tetapi akan kelihatan ketika apa? Ketika punya masalah, ketika punya persoalan, ketika punya pergumulan. Apakah saudara tetap berdiri kokoh di sana, saudara? Mungkin hari-hari ini saudara ngalamin baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja ya. Itu belum kelihatan ya. Ketika nanti Tuhan izinkan persoalan, saudara akan melihat seberapa kuat pondasi rohani saudara. Nah ini perlu kita bangun ya. Ketika kita baca bagian firman Tuhan ini adalah sebuah gambaran yang tidak ada putusnya seharusnya ya. Hubungan antara pencipta dan ciptaan itu. Semuanya bergantung saudara. Kalau kita putus hubungan saudara, akan terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupan kita ya. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun masalah saudara, bahkan apapun keseharian saudara, serahkan kepada Tuhan. Ya. Apa yang terjadi kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana tongkat Musa ya, ketika di tangan Tuhan menjadi tongkat yang luar biasa. Ya. Apalagi Bapak Ibu janda Sarfat saudara, makanan yang sedikit ketika diserahkan kepada Tuhan, kemudian itu menjadi sebuah berkat yang mampu memelihara sampai lebih hanya dari sehari, saudaraku ya. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, saudara. Ribuan orang bisa makan, terpelihara. Ya.
Apakah saudara setiap hari seperti itu? Datang kepada Tuhan, menyerahkan ya untuk Tuhan berkati. Ya. Usaha saudara, pekerjaan saudara, segala sesuatu yang saudara kerjakan. Setiap minggu mungkin saudara ya terima berkat, Tuhan memberkati, ketika masuk keluar Tuhan memberkati, apa yang dijumpai tanganmu. Kalau itu hanya sekedar rutinitas apa yang kita dengar pikirkan saudaraku, tetapi kita tidak meyakininya di dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat bahwa kedahsyatan Tuhan ini begitu luar biasa. Bisa membuat kita terpelihara, tetapi bagi orang-orang tertentu akan mengalami sebuah kengerian yang dahsyat. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali dengan ayat yang ke-24 ini ya, Mazmur 104 ayat 24. Ya. Dikatakan begini, Saudara. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya. Alkitab berkata, kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bukan sembarangan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Bahkan sampai hari ini kita percaya Tuhan masih bekerja terus, saudaraku ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tahu, kita percaya semuanya seizin Tuhan. Dan semuanya itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Bagian kita hanya terima, taat, saudara, ikuti apa yang Tuhan mau. Kita hanya belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan campur tangan di dalamnya. Ya. Bukankah kita sering mendengar hal itu, saudara ya? Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa menyadari hubungan kita dengan Tuhan jangan terputus. Kalau terputus saudara, nasib kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang berdosa tadi, yang dikatakan di dalam ayat 35. Saya coba bacakan lagi buat kita semua Bapak Ibu ya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita yang mendengar, kita yang melihat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita bukan orang-orang fasik, kita bukan orang-orang berdosa, kita bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, sehingga kedahsyatan yang kita alami bukan kengerian, tetapi sebuah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, bagaimana tadi kita melihat bahwa seharusnya ini yang kita lakukan. Semuanya menantikan engkau, ya, kata firman Tuhan, supaya diberikan makanan pada waktunya. Ya, bukankah ini sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita? Tuhan mau memelihara kehidupan kita. Ya, tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya, saudaraku, akan mengalami kengerian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat ya, akan segala sesuatu yang kita jalani hari-hari ini. Seberapa besar hidup kita bergantung kepada Tuhan. Seberapa besar kita percaya kepada Tuhan. Seberapa besar saudaraku ya, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan ketahuilah saudaraku, bahwa Tuhan mampu membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, kalau hari-hari ini saudara bergumul sesuatu, datang kepada Tuhan. Kedahsyatan Allah itu akan memelihara hidup saudara. Jangan sekali-sekali ya meninggalkan Tuhan. Kedahsyatan Allah itu akan mendatangkan kengerian bagi orang-orang yang tidak percaya dan mengenal Tuhan. Nah, kiranya setiap kita boleh diingatkan kebenaran Tuhan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, untuk kita boleh senantiasa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan sampai putus. Ya. Seringkali saya ingatkan bahwa kekuatan kita dengan Tuhan adalah semakin banyak waktu yang kita pakai mendekat kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Ya. Waktu yang kita pakai sehari-hari bersama dengan Tuhan itu semakin banyak ke sana, akan semakin sedikit tindakan-tindakan, pengaruh-pengaruh yang buruk itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena kita terus fokus kepada Tuhan. Ya. Nah, kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya berdoa kita juga boleh dibukakan hati untuk senantiasa mengingat siapa kita dan siapa Tuhan.
Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita dalam kita mengiring Tuhan. Khususnya dalam masa-masa kita mempersiapkan diri, dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan pada waktunya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada kesempatan hari ini. Biar Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami Tuhan, dan ingatkan kami bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami selalu membutuhkan Tuhan dan memerlukan Tuhan. Jika ada hari ini saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah yang punya masalah, yang punya persoalan, oh Tuhan, oh dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga dia terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau adalah jawaban di dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang hari-hari ini mungkin ikut ibadah dengan kengerian, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran Tuhan Yesus. Karena sesuatu yang mereka lakukan tidak berkenan. Oh ampuni Tuhan. Sehingga kengerian yang darimu itu tidak mereka alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Materi apa yang kami dengar, kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Men-scan barcode QRIS yang ada di layar Bapak Ibu atau bisa mentransfer ke rekening gereja. Namun sebelum kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui Zoom yang sudah disediakan. Dan hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti di tempat ini, bisa mengikutinya melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Kamis ada ibadah KWKP jam 7 malam, bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Jumat ada doa tim pemuji pemusik jam 7 malam, bisa mengikutinya melalui Zoom.
Untuk hari Sabtu, ada ibadah praremaja jam 4.30 sore yang dilayani oleh Bapak Jerry. Dan untuk hari Sabtu juga jam 6 sore ada ibadah youth. Bisa mengikutinya secara tatap muka, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya secara tatap muka bisa mengikutinya melalui IG Lab Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi bisa mengikutinya di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya di tempat ini bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Menginformasikan atau mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman bisa melunasinya. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk terlibat ambil bagian dalam penyebaran brosur demi membantu pelayanan yang ada di Tangerang. Demikian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita pulang, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.